Ya, mohon maaf, tadi terputus karena gangguan. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, apa namanya, bagaimana cara nentuin dia sesar naik, sesar normal, sesar mendatar. Kita lihat dari beach ball-nya di sini atau vokal mekanismenya. Jadi kalau bentukannya seperti ini, maka ini adalah jenis dari sesar mendatar atau strike slip. Tapi kalau seandainya, sebentar. Tapi kalau seandainya modelnya seperti ini, jadi di tengah-tengah ya seperti ini, atau seperti ini biasanya adalah sesar-sesar naik, sesar normal. Nah, sesar naik tuh yang kayak gimana? Sesar naik tuh yang model kayak gini nih. Dia hanya ada dua warna biasanya. Ini, kemudian ini, itu biasanya nih kayak gini nih, apa? Yang ini nih, ini adalah sesar naik. Ini juga sesar naik. Jadi cara menentukannya ya lihat dari si bentukan si bola volinya ini atau beach ballnya ini. Bagaimana vokal mekanisme ini bisa menentukan dia jenisnya jenis sesar apa di sana. Oke, kemudian ini kita coba ambil apa penampangnya. Jadi penampangnya kita lihat di sini. Penampangnya ada di sini. Kita ambil A, B, C. Apa yang terjadi? Maka kita bisa merekonstruksi di bagian A ini adalah merupakan zona subduksi di bagian barat. Yang di bagian B-nya juga adalah zona subduksi. Sedangkan untuk yang bagian C ini juga zona subduksi tapi lebih dangkal dibandingkan di bagian A dan B. Kalau kita perhatikan, ini adalah yang bagian dekat dengan lempeng Australia di sana. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang Papua. Jadi di Papua ini yang terkenal itu adalah dia bukan bagian dari subduksi tapi lebih ke apa namanya tumbukan antar lempeng benua dengan lempeng benua di sana. Jadi kalau kalian harapkan di sini ada aktivitas vulkanisme itu tidak terjadi karena memang ini bukan produk subduksi. Dan ini kita bisa lihat beberapa gempa-gempa ataupun apa sesar-sesar yang ada di Papua dan terus-menerus dipetakan karena diduga akan banyak sekali sesar-sesar aktif yang ada di Pulau Papua ini. Dan ini dibuktikan dengan seismisitas yang cukup banyak, yang artinya kalau ketika ada apa namanya, ketika terjadi gempa-gempa dangkal dan bukan berada di zona subduksi, pastinya ini adalah akibat dari sesar-sesar yang ada di daerah tersebut. Nah, ini beberapa sesar-sesar yang ada di Papua. Ini meliputi dari Fault Thrust Belt yang ada di Pegunungan Tengah, kemudian ada New Guinea Trench. Ini modelnya mirip dengan yang ada di Pulau Jawa. Jadi walaupun kalau diterjemahkan di Indonesia sama-sama palung, tapi mekanisme trench dan trough itu beda. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari part yang kedua. Mohon maaf tadi terputus di pertengahan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar yang nantinya akan saya jawab ketika saya buka dari channel YouTube tersebut. Dan saya mengingatkan bahwa akan ada kuis di minggu ini, nanti kapan dan waktu tepatnya kapan nanti akan saya kabari ke apa namanya, saya kabari ke ketua kelas masing-masing. Untuk minggu depan saya usahakan kita akan bertemu secara sinkronus dan kita akan membahas bencana geologi yang berpotensi di Indonesia. Jadi kalau minggu ini kita membahas kondisinya, apa yang menyebabkan terjadi apa yang menyebabkan terjadi bencana-bencana geologi, penyebabnya tuh apa kok di Indonesia banyak terjadi bencana-bencana geologi. Kalau untuk minggu depan kita akan bahas lebih detail terkait bencana-bencana geologi yang terjadi di Indonesia sebagai pengantar untuk kita bahas satu persatu.
Nanti di minggu kelima kita akan bertemu membahas gempa bumi, di minggu keenam kita akan membahas tsunami, dan seterusnya. Jadi di minggu keempat ini harapannya menjadi dasar bagaimana kalian mengenali bencana-bencana geologi apa saja yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu keempat. Terima kasih.